Haleluya, hari yang penuh bahagia. Pada hari atau pada saat ini saya dapat membagikan renungan untuk saudara-saudara yang saya kasihi. Saya merasa bahwa sungguh hidup ini sangat sekali membutuhkan ketenangan. Di saat-saat yang seperti ini, kita membutuhkan banyak hal yang benar-benar dapat memberikan kesejahteraan. Di dalam Alkitab, saya akan mengambil ayat yang terdapat di dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-7 yang berkata demikian. Saudara-saudara, Filipi 4 ayat yang ke-7 berkata demikian, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hatimu dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Jadi saudara-saudara, damai sejahtera Allah itu yang dituliskan di suratan Filipi oleh Rasul Paulus. Dia katakan itu damai itu yang melampaui segala akal akan memelihara hatimu dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Saudara, memang kalau saya lihat damai sejahtera ini tidak sama yang diberikan oleh dunia ini. Sebab di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-27, damai sejahtera dikatakan ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ini penting, saudara. Banyak orang berkata, oh saya sejahtera, tetapi hatinya masih gelisah, masih gentar. Nah, ini yang harus kita pegang, yaitu tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini. Tidak sama seperti yang diberikan oleh dunia ini. Karena itu saudara-saudara, apa yang dikatakan di Filipi 4 ayat 7 dikatakan melampaui segala akal. Dia akan memelihara hatimu dan pikiran. Nah, saudara, akal ini melampaui akal. Akal kita ini selama kita masih hidup di dalam roh, jiwa, dan tubuh, akal ini ada di pikiran, ya ada di jiwa. Jadi kalau kita mengalami ketakutan, maka akal kita akan berkata, waduh, ini bagaimana ya caranya akal ini. Jadi kalau ada pikiran yang menakutkan, maka kita mencari akal. Bagaimana caranya? Kalau ada pikiran yang berpikir, waduh nanti kamu pasti begini, lalu akal kita mulai mengambil inisiatif, mengambil cara, apakah itu bersih atau kotor. Akal itu kalau saudara pikirannya jelek, ya kalau pikiran jelek, maka akal ini akan berkata ini, berkata itu.
Dan itu pun akan mempengaruhi hati. Nah, hati ini saudara, kalau hati kita gelisah, kalau hati kita susah, maka itu akan membuat kita akan menjadi penuh dengan ketakutan. Saya akan mengambil satu contoh, yaitu seorang raja yang bernama Darius. Dia memerintah, kerajaan Darius itu pada umur 62 tahun. Dia mengangkat, saudara, seorang pejabat tinggi yang bernama Daniel. Nah, saudara, mereka melihat bahwa Daniel ini orang yang luar biasa. Memang dia mempunyai roh yang lain dari yang lain, melebihi pejabat-pejabat yang lain. Oleh sebab itu maka terjadilah iri hati, terjadilah ketakutan. Pejabat-pejabat lain merasa tersaingi. Nah, oleh karena itu saudara, mereka mengambil tindakan atau cara untuk menjatuhkan Daniel, untuk membunuh, untuk menghabisi dia dengan cara yang kotor, yang tidak sesuai dengan kebenaran. Selama 30 hari dilarang untuk menyembah dewa, dilarang untuk menyembah patung. Mereka harus menyembah dilarang untuk menyembah manusia, kecuali hanya kepada raja. Dan saudara tahu, damai sejahtera Allah yang melampaui akal itu memelihara hatimu dan pikiranmu. Itu benar terjadi atas Daniel. Saudara, ketika dia membaca tidak boleh menyembah dewa-dewa atau manusia sekalipun, kecuali raja. Akhirnya dia dimasukkan ke dalam lubang singa karena dia sudah menyalahi peraturan yang diberikan selama 30 hari di dalam kerajaan itu. Dan akhirnya apa saudara? Dia pada esok harinya raja datang dan berteriak, Daniel, apakah Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah yang kiranya akan melepaskan engkau? Saudara, benar, besok paginya raja datang ketika ia sudah gelisah, tidak bisa tidur. Dia berteriak sekali lagi seperti apa yang tadi saya katakan. Apakah Allah engkau yang engkau sembah itu dengan tekun telah memelihara engkau? Saudara, benar. Daniel berkata bahwa Allah yang Daniel sembah dengan tekun, dia sudah mengatupkan mulut singa. Dia melepaskan engkau dari singa-singa itu. Haleluya. Saudara, Daniel masih tetap hidup. Mengapa saudara? Saya percaya karena Daniel mempunyai damai sejahtera Allah yang melampaui pikiran dan melampaui hati yang telah memelihara dia. Ini adalah sebuah mukjizat yang luar biasa, saudara, yang ajaib, yang heran, ya. Secara pikiran Daniel pasti harus mati, dimakan oleh singa-singa itu, tetapi di dalam kesejahteraan Allah dia dipelihara. Lain, saudara. Sejahtera Allah itu membuat iman menjadi kuat, membuat saudara melampaui pikiran manusia. Jadi kalau saudara hidup sesuai dengan firman Allah, bertekun di dalam firman Allah, berdiri atas kebenaran, tidak menyalahi firman, percayalah, damai sejahtera Allah yang melewati akal kita itu akan memelihara saudara dan saya. Puji Tuhan. Mari kita terus saudara ada di dalam damai sejahtera ini. Tuhan Yesus yang akan menolong kita di tengah-tengah dunia yang penuh kesulitan ini.
Tuhan Yesus memberkati.